Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Adi Guntur Ramadan dengan NIM 41520120037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan solusi dari saya terkait dengan 3 studi kasus untuk ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data Universitas Mercu Buana dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan STMT. Berikutnya pernyataan integritas saya Adi Guntur Ramadan dengan NIM 41520120037 menyatakan bahwa jawaban ujian akhir semester ini dikerjakan dari hasil analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh sendiri. Jakarta 3 Juli 2021, Adi Guntur Ramadan. Yang pertama, terkait dengan studi kasus sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Dari background yang disampaikan, banyak rumah sakit menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis dengan menggunakan kertas, yang memiliki beberapa masalah, diantaranya kesalahan dalam pemberian obat oleh pelawat, sistem elektronik medical record (EMR) atau catatan medis elektronik bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Electronic Medical Record atau EMR adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dengan integrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi, proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Rekam medis berbasis komputer, computer-based patient record, salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Pengertian rekam medis berbasis komputer bervariasi, akan tetapi secara prinsip adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit maupun di klinik. Rekam medis berbasis komputer akan menghimpun berbagai data klinis pasien, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk digitasi dari alat diagnosis, EKG, radiologi, dan lain-lain. Konversi hasil pemeriksaan laboratorium. Saya memiliki solusi dari problem tersebut, yaitu menggunakan Smart Electronic Medical Record (EMR) using blockchain protocol for data transparency and security during the COVID-19 pandemic. Jadi, solusi yang saya propose ini adalah penggunaan blockchain sebagai protokol untuk data EMR itu dilakukan transparansi dan lebih ditingkatkan security-nya. Lalu topik dari komunikasi data atau dari mata kuliah ini yang saya terapkan adalah communication protocol dan tentang isu data security. Nah, yang pertama, apa itu protokol? Seperti yang kita semua tahu, protokol dalam ilmu komputer adalah seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur transfer data antara dua atau lebih perangkat elektronik. Protokol-protokol ini membantu menentukan bagaimana agar komputer dapat bertukar informasi. Informasi harus terstruktur, dan bagaimana masing-masing pihak akan mengirim dan menerimanya. Beberapa contoh protokol internet adalah TCP/IP, HTTPS, dan DNS, dan banyak lagi protokol-protokol lainnya. Salah satunya adalah blockchain protokol. Nah, blockchain sendiri itu apa? Blockchain adalah jaringan beberapa perangkat node, semuanya sama pentingnya, terhubung satu sama lain melalui internet. Pada dasarnya, blockchain adalah buku besar yang menyimpan catatan tentang apa yang masuk dan keluar dengan cara P2P, terdistribusi, serta setelah transaksi diverifikasi oleh semua node yang berpartisipasi. Gampangannya seperti ini. Ibaratkan Anda memiliki 3 kotak, di mana kotak itu akan menyimpan data di masing-masing kotaknya. Nah, blockchain seperti namanya terdiri dari 2 kata block. Block itu kita ibaratkan kotak dan chain itu adalah rantai yang menyambungkan kotak-kotak tersebut. Jadi, 3 kotak itu tadi kita ibaratkan sebagai node. Nah, node tadi itu akan disambungkan dengan node lain menggunakan chain. Nah, untuk menyambungkan node-node itu ada namanya di blockchain adalah POW atau Proof of Works. Nah,
Buku besar sendiri atau blockchain itu yang kita, kenal, terdistribusi bekerja pada aturan yang telah ditentukan dan disepakati oleh semua node yang berpartisipasi atau peer dalam jaringan. Aturan-aturan ini meliputi cara untuk mengatur dan memvalidasi transaksi, algoritma yang mendefinisikan mekanisme untuk semua node yang berpartisipasi untuk berinteraksi satu sama lain, dan dalam beberapa kasus antarmuka pemrograman aplikasi. Aturan-aturan yang mengatur jaringan blockchain ini disebut protokol. Ini pada dasarnya adalah aturan komunikasi umum yang dimainkan oleh jaringan. Nah, pada kasus kali ini saya mengangkat bahwa data-data EMR atau data-data dari kesehatan itu adalah data-data konfidensial, dan data tersebut tidak boleh dihapus maupun tidak boleh diedit sekalipun gitu ya. Nah, dengan blockchain ini akan mengakomodir beberapa permasalahan tadi. Nah, ini fitur penting protokol blockchain. Yang pertama adalah decentralized. Blockchain itu disimpan sedemikian rupa sehingga dapat diakses dan disalin di setiap node di jaringan. Jadi, blockchain itu sebenarnya ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe cara penyimpanan, ada public dan private. Sebenarnya ada lagi satu lagi. Cuman yang biasanya kita kenal adalah public blockchain networks atau private blockchain networks. Nah, intinya di blockchain ini adalah penyimpanan data tidak disimpan di satu node atau di satu PC atau device. Jadi di banyak device semua data di-clone, dan masing-masing itu ketika mau memasukkan data itu harus ada algoritma atau kita sebut proof of works yang membuat suatu fungsi untuk bisa mengkaitkan antar node tadi. Yang kedua, immutable. Nah, ini fitur yang menurut saya sangat penting, dan ini adalah my favorite features karena blockchain sendiri itu secara permanen mencatat semua transaksi. Setelah catatan ditambahkan, itu tidak dapat diubah sama sekali. Jadi ketika data sudah masuk ke blockchain, itu tidak akan bisa dihapus maupun tidak dapat diubah. Artinya, originalitas data itu sangat terjamin. Nah, yang ketiga adalah consensus driven. Transaksi di blockchain ini diverifikasi hanya setelah semua node yang berpartisipasi telah mencapai konsensus atau kesepakatan. Nah, tadi saya sempat sebut terkait dengan POW atau Proof of Works. Apa sih Proof of Works? Dalam algoritma kriptografi, Proof of Works ini mengharuskan, biasanya ini penambang ya. Kenapa penambang? Blockchain ini dulu pertama kali ditetapkan di cryptocurrency yaitu Bitcoin, di mana setiap penambang dalam jaringan itu harus memecahkan persoalan matematika, di mana POW ini diwajibkan di jaringan Bitcoin dan kripto lain sebagai bukti bahwa pengguna telah menyumbang kekuatan komputasi. Nah, ketika melakukan pekerjaan, POW melakukan sebuah komputer untuk secara acak terlibat dalam fungsi hashing hingga mencapai output dengan jumlah minimum 0. Misal nih, hash untuk blok 429.818 ditambang pada 14 September 2016 adalah bahasa kriptografi ini, itu hadiah blok untuk hash yang sukses itu adalah 12,5 Bitcoin. Nah, blok itu akan selalu berisi 2012 transaksi yang melibatkan lebih dari 1000 Bitcoin serta header dari blok sebelumnya. Jika seorang mencoba mengubah jumlah transaksi dengan 0,001 Bitcoin, hash yang dihasilkan tidak dapat dikenali dan jaringan akan menolak upaya penipuan. Nah, mengapa saya tertarik menerapkan blockchain yang sudah diterapkan di Bitcoin ini di EMR? Karena kita dapat menyimpan informasi user tadi ke dalam informasi seperti ini. Hash untuk blok sekian, misalkan untuk pencatatan data pasien gitu ya, misalkan data pasien riwayat detak jantung gitu ya. Nah, itu di-record kapan data kita hashing, jadi informasi data pasien yang confidential kita hashing, ketika masuk jaringan blockchain, orang hanya akan bisa membaca misalkan data gitu ya, masuk ini hash untuk blok sekian, di-record pada tanggal sekian,
dan hash-nya itu atas nama pasien yang udah di-encryption, lalu informasinya detak jantung berapa gitu ya. Nah, setiap menit mungkin atau bahkan setiap detik itu datanya ter-record. Nah, otomatis semua node yang terhubung di jaringan blockchain akan mengklon data tersebut. Jadi, ketika ada kehilangan data, node-node lain masih ada datanya, gitu. Tapi tidak akan mungkin terjadi kehilangan data karena ada proof of works. Jadi, setiap request yang masuk ke dalam jaringan blockchain akan diverifikasi dengan proof of works dengan algoritma matematika yang sudah ditentukan. Nah, rancangan solusinya seperti ini. Jadi kita ibaratkan yang sebelah kiri ini adalah client side, di mana EMR itu di-collecting datanya, melalui web apps mungkin, mobile apps, maupun desktop. Itu mereka akan mengalirkan data melalui service API yang telah dibuat. Nantinya service API tersebut akan dialirkan ke blockchain networks dan telah melewati proses POW atau proof of works. Nah, dengan seperti ini, data yang dimiliki oleh rumah sakit, khususnya sistem EMR-nya akan aman dan juga akan transparansi karena semua orang yang terhubung dengan blockchain network akan melihatnya, dan juga aman karena semua node yang ada di jaringan blockchain akan mengklon data tersebut. Untuk timeline-nya sendiri, kalau saya pribadi disuruh mengerjakan proyek ini sekitar 2 tahun, dibagi dalam kuartal, dibagi dalam 3 kuartal ya, 1 kuartal 3 bulan maksud saya, jadi ada 4 kuartal dalam 1 tahun. Di sini, pengembangan API, lalu mencoba tools Vexanium Blockchain. Itu Vexanium ini adalah salah satu public blockchain yang ada di Indonesia, menggunakan smart contract untuk membuatnya. Jadi, tidak perlu pusing-pusing lagi mau pakai public blockchain yang mana, nah pakai Vexanium saja sudah cukup. Lalu akan R&D juga menggunakan smart contract biasa, akan mencoba membuat private blockchain networks, lalu merancang POW, dan juga mengintegrasikan API dengan blockchain networks-nya. Itu di akhir tahun. Referensi yang saya baca ada beberapa, saya baca juga jurnal, lalu dari website Vexanium dan beberapa web lainnya. Lalu untuk studi kasus yang kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Background-nya, PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protektor wiring harness untuk mobil. Di PT SINA terdapat beberapa divisi, salah satu divisinya adalah produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang berada di ruangan yang berbeda sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung kecuali atasan. Tentu ketika proses pemanggilan atasan dengan berjalan menuju ke tempat line leader berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya solusi. Nah, problem di sini adalah komunikasi. Nah, sebenarnya basic banget masalah ini terkait koordinasi, dan menurut saya pribadi untuk langkah awal mengatasi solusi tersebut, yaitu menggunakan media komunikasi half duplex pada handy talkie untuk kebutuhan komunikasi antar divisi di PT SINA, khususnya untuk line leader tadi. Nah, topiknya adalah half duplex communication. Menurut saya ini basic ya, karena untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kita kalau pernah dengar design sprint, nah kita membuat MVP ya, minimum viable product. Nah, salah satunya dengan HT ya. Mungkin di perusahaan ini harus menerapkan sebuah handy talkie untuk komunikasi antara divisi satu dengan divisi yang lainnya. Begitu juga dengan
engineer dan juga dengan line leader-nya. Nah, half duplex sendiri. Half duplex itu adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Jadi, saat terjadi komunikasi antara A dan B, saat A mengirim informasi berbicara, maka B akan menerima informasi atau mendengarkan. Demikian, terjadi proses yang sebaliknya atau vice versa. Contoh media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie atau handy-talkie yang menjadi sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan, saya sebagai engineer di, produksi, saya sedang membetulkan, salah satu produk gitu ya. Nah, ternyata ada error gitu ya. Nah, saya tinggal berkomunikasi ke atasan gitu ya, atasan entar mendengar. Nah, jadi berkomunikasinya saling bergantian menggunakan handy talkie. Nah, HT atau handy talkie apa sih itu? HT atau handy talkie adalah sebuah alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti-ganti setiap saat. Frekuensinya sendiri, di sini ada dua, yaitu very high frequency adalah frekuensi radio HT yang memiliki jangkauan pancar lebih bebas, lebih jauh dan lebih luas dibandingkan dengan jangkauan pancar UHF. Dengan tingkat frekuensi antara 136 MHz hingga 176 MHz, meskipun demikian, frekuensi radio HT tidak dapat berfungsi dengan baik jika digunakan di tempat-tempat yang banyak penghalangnya seperti gedung bertingkat, dinding, atau pepohonan. UHF atau Ultra High Frequency adalah frekuensi radio HT yang berfungsi dengan baik dan dapat menembus berbagai penghalang seperti gedung bertingkat, dinding, tebing, pepohonan dengan tingkat frekuensi antara 330 MHz hingga 400 MHz. Ada juga UHF dengan tingkat frekuensi antara 400 MHz hingga 500 MHz. Bahkan lebih dan lebih banyak digunakan oleh orang-orang di pemerintahan karena membutuhkan perizinan khusus terlebih dahulu. Karena frekuensinya, untuk HT ini kalau digunakan di luar semua yang, frekuensinya sama nanti akan mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Cara menggunakan radio HT sendiri, cukup mudah sebenarnya. Yang pertama atur dulu jarak HT dari mulut kurang lebih 2,5 cm saat melakukan komunikasi, lalu radio HT harus dalam posisi tegak, lalu tekan tombol PTT terlebih dahulu kurang lebih 2 detik, kemudian baru bicara. Setelah selesai bicara, lepas tombol tersebut. Berkomunikasi secara bergantian dan tertib. Dahulukan hal-hal yang sangat penting. Hindari menyebut nama, senioritas, atau jabatan saat berkomunikasi. Gunakan call sign yang sudah disepakati untuk menjaga kerahasiaan identitas. Berbicara dengan jelas, padat, dan singkat. Hindari bicara yang panjang lebar dan bertele-tele. Bicaralah dengan irama yang baik dan dalam kecepatan yang sedang. Ulangi atau eja kata-kata yang dianggap meragukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Biasakan untuk menggunakan call sign yang berlaku dalam pengoperasian radio HT. Lakukan panggilan maksimal sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah cara atau prosedur untuk menggunakan HT yang baik supaya komunikasi dapat lancar dan informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Lalu ada tata caranya nih untuk memanggil dan menjawab di radio HT. Untuk cara memanggil, tunggulah kurang lebih 5 detik jika panggilan pertama tidak ada yang menjawab gitu ya. Biasanya monitor leader gitu ya atau monitor rekan-rekan gitu ya. Setelah itu lakukan panggilan kembali. Setelah menunggu jawaban, dilarang melakukan panggilan dari stasiun lain. Hentikan panggilan jika sudah melakukan 4 sampai 5 kali panggilan dan tetap tidak mendapat jawaban. Beri kesempatan pada stasiun lain untuk berkomunikasi. Cari tahu keberadaan atau informasi dari stasiun yang dipanggil, tetapi tidak memberikan jawaban. Beri kesempatan pada stasiun lain untuk berkomunikasi. Cari keberadaan informasi dari stasiun yang dipanggil, tetapi ketika tidak mendapat jawaban, beri kesempatan ya. Atau kalau tidak mendapat jawaban dengan menggunakan alat komunikasi lain gitu ya. Ulangi pemanggilan jika tidak ada
alat komunikasi lain. Cara menjawab, segera berikan jawaban saat mendengar ada panggilan dan berikan jawaban secara sopan dan singkat agar informasi dapat tersampaikan. Beberapa referensi yang saya baca ada di jurnal dari USM dan juga ada UMM juga terkait dengan analisa menggunakan HT. Nah, yang studi kasus ketiga adalah platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Background-nya, pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital, hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat COVID-19, sertifikat vaksin maksud saya, dan games yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah atau face scanning pengguna Paspor Sehat. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Ini adalah sekilas background tentang pasporsehat.com. Lalu ada 3 pertanyaan yang ditanyakan di UAS ini. Yang pertama terkait saya menganalisa skema cara kerja model komunikasi data di pasporsehat.com. Menurut saya seperti ini model komunikasi atau cara kerjanya. Yang pertama, user input datanya di halaman portal pasporsehat.com, lalu akan disimpan ke database dan juga akan diintegrasikan dengan API yang terhubung dengan Electronic Health Kemenkes, Vaskes Hospital, travel agent, dan check-in counter. Jadi kurang lebih untuk komunikasi data di pasporsehat.com menggunakan API ya, Application Programming Interface, bukan API yang itu, bukan API yang panas ya, bukan. Jadi pertukaran datanya menggunakan API yang dimana protokolnya bisa menggunakan JSON, XML atau BSDL tergantung sistem yang ada di Kemenkes, Vaskes, travel agent atau check-in. Nah, data ini itu dibuat single submission oleh pasporsehat.com. Jadi menurut saya sangat efektif ya, karena pasporsehat.com dapat mengintegrasikan dengan layanan pemerintahan, layanan publik, dan layanan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna gitu ya. Nah, ini menurut saya ide yang cukup bagus dan cukup menarik. Gitu. Lalu kelebihan dan kekurangan pasporsehat.com menurut pandangan saya pribadi. Kelebihannya yaitu sistem single submission data, lalu tersambung dengan platform layanan kesehatan ya, seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Lalu tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID, sertifikat vaksin, dan games yang jadi peneman perjalanan. Nah, beberapa layanan publik gitu ya, saat ini khususnya di ekspor-impor dan juga perizinan berusaha, itu sudah menggunakan layanan single submission. Termasuk di tempat saya bekerja saat ini di LNSW, Lembaga National Single Window, di mana saya berpengalaman dalam membuat sistem SSM kita sebutnya, single submission. Itu kita mengintegrasikan sistem kita gitu ya, khususnya untuk pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinan ekspor-impor, cukup memasukkan data di satu platform dan platform tersebut atau layanan dari LNSW akan mengintegrasikan dengan beberapa layanan kementerian lembaga terkait untuk melakukan pertukaran data. Jadi pelaku usaha dimudahkan, tidak perlu datang lagi nih misalkan ke beberapa kementerian terkait. Sama seperti pasporsehat.com. Lalu kekurangannya dalam sistem SSM ini menurut pandangan saya adalah terkait dengan kebocoran data dan juga privacy data yang dimiliki oleh user. Kenapa? Karena dengan single submission ini data itu akan disimpan di satu tempat saja atau di database ya, seperti kita lihat di sini. Disimpan di dalam satu database, jika ada masalah atau problem di database tersebut, maka data user akan terancam hilang
dicuri, bahkan disebarluaskan data-data konfidensialnya. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut gitu ya? Menurut saya lagi-lagi dengan penerapan teknologi blockchain, kita sebutnya decentralized application atau dApps pada penyimpanan data pasporsehat.com gitu ya. Nah, kenapa sih blockchain lagi ya? Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa memang blockchain ini adalah salah satu metode yang memang berguna untuk menjaga menjaga keaslian ya, menjaga keaslian data dan juga keamanan data gitu. Jadi tinggal dari data yang ada di database dimasukkan ke blockchain networks gitu ya sebagai backup plan gitu. Atau kalau mau jangan pakai database yang native atau database internal ya, pakai Postgre atau apa-apa gitu ya, langsung aja masukin ke blockchain networks, disimpan ke masing-masing node yang sudah terkoneksi ke blockchain networks gitu. Bisa bikin private blockchain networks atau public blockchain networks, terserah mau penerapannya seperti apa. Menurut saya seperti itu terkait 3 solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi 3 studi kasus. Saya harap jawaban saya relate gitu ya. Mohon feedback mungkin jika ini di-upload di YouTube, yang menonton video saya bisa berikan komentar, saran dan kritik saya welcome untuk menerima. Mudah-mudahan saran yang saya berikan ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi institusi terkait. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.